Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Arifin dari Prodi Mazawa. Ini terkait penjelasan makalah susulan untuk membagi nilai daripada mata kuliah praktikum perhitungan zakat, serta yang di dosen pengampu itu Pak Hotib SPDI. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait zakat perdagangan dan cara perhitungan zakat perdagangan tersebut. Langsung saja terkait materi pertama, itu pengertian zakat perdagangan, yang mana di sini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta yang atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini zakat perdagangan termasuk dalam zakat amal ya. Yaitu zakat harta. Dalam hal ini zakat dikeluarkan dari harta niaga, yaitu harta yang diperjualbelikan dengan tujuan dalam motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu landasan perdagangan, tetap daripada Al-Quran untuk menjadikan landasan, yang mana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 nomor 7, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Yang kedua yaitu ada sunnah dari Samrah Jundan, ia berkata, amma ba'du, sungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli. Yang selanjutnya itu ijma sahabat dan tabi'in, sepertinya dapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak satupun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini. Jadi boleh, harus. Terus kias yaitu mengkiaskan antara tijaroh dan naqdain, yang mana tijaroh itu perniagaan, naqdain itu adalah emas dan perak. Ini keduanya itu adalah harta berkembang. Sebagai catatan, itu adalah baik Al-Quran maupun hadis menyatakan secara jelas tentang zakat tijaroh. Untuk selanjutnya yaitu syarat zakat perdagangan. Sebelum mengeluarkan zakat perdagangan, umat Islam perlu terlebih dahulu untuk memahami ketentuan syarat ataupun barang yang boleh dizakatkan secara detail. Poin pertama, barang yang dimiliki adalah pilihan sendiri dan diperoleh dari cara yang mudah, baik itu menjual melalui jalan mencari uang seperti jual beli dan menyewakan, ataupun melainkan jalan memberi secara cuma-cuma seperti hadiah dan wasiat. Yang berikutnya yaitu barang yang memang diniatkan untuk diperjualbelikan dari awal, karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Tijarah dan juga jual beli termasuk amalan, maka harus ada niat untuk diperdagangkan sebagai amalan lainnya. Berikutnya, barang yang dimiliki tidak termasuk dalam harta yang wajib dizakati seperti hewan ternak, emas ataupun perak, karena berdasarkan kesepakatan para ulama tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta. Yang berikutnya yaitu nilai barang. Nilai barang tersebut telah mencapai haul ataupun sudah melalui 1 tahun hijriah apabila barang tersebut saat dibeli nilainya sudah mencapai atau melampaui nisab 85 gram emas, maka haul dihitung dari waktu pembelian barang. Yang keempat yaitu terkait nisab zakat perdagangan menurut Badan Amil Zakat Nasional ya. Di sini harta perdagangan yakni senilai 85 gram emas dan telah mencapai 1 tahun atau hal. Apabila hasil perdagangan telah mencapai nisabnya, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebesar 25% dari jumlah harta. Terus poin B yaitu perhitungan zakat dan perdagangan. Perhitungan zakat perdagangan komoditas adalah komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini penting untuk membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya.
Adanya niat dan tujuan dari si aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Sebelum sebuah usaha yang biasanya memiliki harta yang tidak lepas dari 3 bentuk. Pertama, harta dalam bentuk barang berupa sarana dan prasarana serta komoditas. Perdagangan kedua itu dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi harta perdagangan yang harus ditunaikan zakatnya adalah ketika bentuk harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya seperti utang yang jatuh tempo ataupun harus dibayar saat itu juga. Abu Ubay di dalam Amwal kitabnya menyatakan bahwa apabila kamu telah sampai batas waktu membayar zakat, yaitu maka usahakan kamu telah berlangsung selama 1 tahun. Misalnya usaha dimulai pada tahun Dzulhijjah 1421 Hijriah dan telah sampai pada bulan Dzulhijjah 1422. Perhatikan apa yang kamu miliki, baik berupa emas, kas, ataupun barang yang setiap diperdagangkan persediaan. Kemudian nilailah dengan nilai uang dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang kamu miliki. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perdagangan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau sebelum harta di luar sarana dan prasarana ya ditambahkan keuntungan, dikurangi pembayaran ataupun hal yang harus dibayar ya, tanpa kita untuk dapat mewajibkan lainnya, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisab zakat perdagangan adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penentuan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Komoditas perdagangannya termasuk dalam kategori kekayaan yang bergerak ya. Harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada kali terakhir haul atau sama dengan 2,5%. Ada 2 metode dalam perhitungan zakat perdagangan, yang mana hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, perhitungan menurut ketentuan fikih besar zakat. Jumlah uang ditambah piutang yang dapat ditagih dan barang dagangan dikurangi hutang kali 2,5%. Maka untuk yang kedua yaitu perhitungan yang diatur oleh pemerintah besar zakat laba bersih dikali 2,5% Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Nah, di sini saya jatuhkan suatu studi kasus ya, mana nona memiliki aset lancar senilai 325 juta rupiah dengan utang jangka pendek senilai 80 juta. Apabila harga emas saat ini adalah 945.000 per gramnya, maka nisab zakat perdagangan senilai 825 rupiah. Dengan demikian nona sudah wajib mengeluarkan zakat atas perdagangannya. Zakat perdagangan yang wajib ditunaikan oleh nona adalah sebesar 2,5% dari aset lancar dikurangi utang jangka pendek, yakni senilai 245 juta. Jumlah 2,5% dari 245 juta adalah 6.125.000. Berarti zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan nona adalah sebesar 6.125.000 dalam 1 tahun. Nah, barusan terkait penjelasan zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan bagaimana kita memiliki usaha dan juga bisa memakmurkan
harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu sikap kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, juga bagaimana kita bisa saling membantu. Apabila kita memiliki rezeki yang lebih, maka itu juga menjadi hak orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Maka tak ada orang yang berzakat itu akan menjadi miskin, tak ada orang yang berzakat akan menjadi susah. Karena secara definitif zakat adalah bertambah kemuliaan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.